kalau di rumah apa men, kadang-kadang istri, Pak jangan malu, jangan udah aja. Mau bagaimana, saya juga udah mental udah turun. Di dunia yang makin digital, segalanya berubah. Ruang kerja, panggung hiburan, bahkan harapan kadang digantung di internet. Di tengah ekonomi yang tak pasti, orang-orang mencari celah. Dan bagi sebagian, celah itu datang dari musik, dari suara, dari keinginan untuk tetap bertahan. Lalu, apa yang membuat mereka tetap turun ke jalan? Ditemani kamera, ring light, dan QR code. Apa yang membuat trotoar berubah menjadi panggung yang bahkan ditonton ratusan orang di layar ponsel? Beberapa kali kayak aku notice buat fenomena ini tuh udah ada dari kayak setahun 2 tahun belakangan gitu kan. Terus kayaknya merajalelanya juga nggak cuma di kota Bandung doang, tapi di berbagai kota di Indonesia gitu. Aku mulai tahu perkiraan akhir tahun 2023. Waktu itu sebetulnya mau jualan kopi awalnya, tapi ngonten dulu. Ternyata alhamdulillah peminatnya banyak ya. Alhamdulillah, terus ternyata worth it juga, penghasilannya juga alhamdulillah. Keren. Akhirnya ya udah dilanjutin sampai sekarang. Sebenarnya secara spot itu bagus banget karena nggak ngeganggu siapapun, karena biasanya rata-rata mereka adanya di persimpangan jalan, di persimpangan lampu merah kayak gitu kan, which is memang kita nggak ngelewatin situ gitu kan. Nah itu bagusnya. Terus yang kedua, mereka udah aware kalau sekarang udah ada teknologi digital yang mana mereka bisa ngambil keuntungan di luar dari dapat duit cash atau dapat komplimen apapun dari orang yang mau mereka mintain itu. Mereka bisa pakai si digital itu, entah dari gift, entah kadang suka ada yang itu tuh nge-link dulu kalau mau request, gak harus komen gitu kan, suka nge-link dulu, klik di bio kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih nguntungin mereka biar dapat pasarnya lebih luas jangkauannya dibanding ada di spot itu. Terus mereka juga nggak harus jauh-jauh nyari kayak sehari muter dulu kayak gitu kan, nggak harus gitu. Kalau perubahan pasti ada, yang pastinya ya dari aku pribadi pun ada. Sebenarnya namanya di TikTok tuh fluktuatif ya, naik turun ya. Jadi pada saat finansial naik ya alhamdulillah nambah income yang pasti. Terus kadang netizen juga ada sih, tapi nggak banyak sih. Itu sedikit lah gitu. Terutama kayak sekarang gue di jalan pasti ada aja kan kayak orang yang, kakak kenapa nggak kerja aja sih, kakak ngapain di jalan, itu pengguna jalan bla 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 dan lain-lain gitu. Iya. Itu mungkin salah satu dampaknya ke netizen sih. Tapi kalau untuk lain-lain sih kayaknya nggak gitu signifikan ya. Oke. Kita punya komunitas namanya KPJ, Kelompok Penyanyi Jalanan Kota Bandung. Kita ada komunitasnya yang dibentuk oleh beberapa yang ada di Indonesia gitu. Kita salah satunya. Khusus pengamen itu ada yang ilegal, ada yang legal, kita termasuk yang legal yang ada komunitasnya. Kalau untuk streamer TikTok outdoor ya, kita bilangnya outdoor. Streamer TikTok outdoor itu awalnya dulu saya sama Anang, sama Bang Wen, sama Nuri, itu kita bikin namanya 4G. Terus lama-lama ada jadi banyak lah. Akhirnya kita ketemu lagi tuh beberapa streamer yang memang kesini, terus di daerah, di beberapa titik di kota Bandung lah. Akhirnya kita sering live bareng. Keren banget. Mereka harus bersaing di tengah derasnya arus konten, berusaha keras agar suara dan karya mereka bisa didengar dan dihargai. Tak jarang, karya-karya mereka terlewat begitu saja tanpa apresiasi. Meskipun di baliknya tersimpan waktu, tenaga, dan ketulusan yang besar, namun demikian, para musisi digital tetap berkarya dengan penuh semangat, menjadikan musik sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pesan, dan menjangkau hati banyak orang. Mereka bukan sekedar menciptakan lagu di ruang digital, tapi juga pejuang yang terus bertahan, berinovasi, dan berharap agar suatu hari suara mereka dapat membawa perubahan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain yang mendengarkan. Biasa karena kan dengan kita nyanyi di jalan,
dengan adanya media sosial kan kita jadi yang mungkin awalnya dikenal di jalan aja, tapi kan kalau dengan media sosial kita jadi FYP atau bisa dikenal oleh berbagai Indonesia gitu. Juga kalau misalnya ada yang nge-gift, kita juga dampaknya ini juga ya kan, nambah-nambah pemasukan dari yang di jalan gitu. Jadi bagi saya dampak media sosial digital itu sangat berpengaruh bagus atau berpengaruh buat ke depannya. Dan si Atrisna juga sama yang teman-teman lain juga ini. Jadi terpacu jadi pengen juga gitu. Jadi ngamen bari live TikTok gitu, memanfaatkan media sosial. Emang ada tertarik mah, cuman karena saya faktor usia gitu. Iya. Saya cuman ala kadarnya mencari rezekinya, nggak mau berlebihannya, takut ada kesalahan gitu, takut malu gitu. Nah, cuman saya terima aja gitu sampai, kecuali kalau gini aja, kalau seimbang dengan pikiran dan akal dengan tenaga saya mau gitu. Somehow menurut aku sebenarnya untuk fenomena si musisi jalanan digital ini itu peluang besar banget buat pemerintah di daerah manapun, karena sebenarnya kan kelihatan masyarakat tuh punya potensi dalam bidang seni gitu kan. Terus mereka juga nggak merugikan pemerintah dalam mencari perekonomian, kenapa nggak dimanfaatkan sebaik mungkin, kenapa nggak dikasih memang legalitas yang secara benar dari kepemerintahan, dikasih tempatnya yang proper. Iya, jadi nggak apa ya, ketika emang gak ada yang tahu mungkin aja bisa karena itu ilegal, ada preman atau ada yang malak dari daerah situ gitu. Tapi kan kalau misalkan di bawah naungan komunitas secara legal ataupun bahkan pemerintah bisa masuk ke dalam, kan mereka lebih terlindungi juga secara hukum sama perekonomian gitu. Kayak so far untuk buruk, aku belum pernah nemuin musisi jalanan digital yang ngerugiin. Tapi kayaknya kalau ngelihat beberapa waktu silam itu sempat ada fenomena yang musisi jalanan digital itu mereka ada di satu spot kayak di tempat wisata gitu terus berjejer. Nah itu tuh ngalangin si pengunjung juga, bikin secara estetika dan layout tempat juga ngurangin kan. Sebagian musisi jalanan yang kita temui di sudut-sudut kota sejatinya tidak sepenuhnya memilih jalan tersebut karena keinginan pribadi. Banyak di antara mereka yang terpaksa melakukan karena kondisi hidup yang sulit dan tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarganya. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, mereka rela berada di bawah terik matahari, diguyur hujan, dan tetap bertahan dari pagi hingga malam menjelang. Semua itu dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski seringkali tidak mendapatkan penghargaan yang layak, mereka tetap berusaha menghibur dan menyampaikan pesan lewat lantunan musik yang tulus. Apa yang mereka persembahkan bukan sekedar hiburan, melainkan juga mencerminkan perjuangan, harapan, dan ketulusan hati yang patut kita hargai. Tapi kau ingkari janji, kau tinggalkan pergi, tinggallah ku sendiri. Ini kau pergi, sampaikan salamku, salam yang terakhir. Semoga kau bahagia hidup di dunia. Jangan lupa di follow. Follow dulu. Apa nama TikToknya? TikToknya Ran Lope Hitam. Oke.